Pak Jokowi dan lingkarannya sebaiknya hati-hati. Hari ini menyebut seolah-olah Pak Ganjar, besok menyebut seolah-olah Pak Prabowo. Ketika di hadapan Bu Mega dan Mbak Puan, seolah-olah Mbak Puan yang kemudian akan didorong di 2024. Jangan sampai presiden kemudian distereotip menjadi pemberi harapan palsu, Bang. Kita masuk kepada soal relawan nih, ya. Relawan, Bang, ya? Ya, kemarin itu kan salah satu orang bilang ini cara Jokowi menunjukkan power lah, bahwa saya juga punya kekuatan rakyat. Nah, karena kan seolah-olah sementara ini kan dianggap ini Anies dengan keliling-keliling provinsi itu menunjukkan bahwa dia punya dukungan. Nah, Pak Jokowi secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa melalui relawannya dia juga punya dukungan yang besar. Kepercayaan lah dari rakyat. Cuman kan kita bingung juga nih, tujuannya untuk apa ya? Kan beliau nggak maju lagi sebagai capres kan? Ini gimana, Mas? Gimana menurut Abang? Ya, ini menarik, Bang, dalam konteks ruang demokrasi yang baru ya di Indonesia. Karena bagaimanapun juga relawan itu kan sebuah jaringan non-partai. Dia tidak tunduk pada konstitusi partai. Tetapi pada saat yang sama, dia mencoba untuk menunjukkan dirinya sebagai sebuah kekuatan yang genuine dari rakyat. Meskipun fakta, kita juga melihat, saya misalnya sebagai peneliti, sebuah pertanyaan kritis yang sederhana saya ajukan, betulkah relawan itu adalah genuine representasi dari suara rakyat, ataukah sebuah kekuatan suara yang diorganisir, dimobilisasi, dan diorkestrasi? Saya tidak perlu menyimpulkan. Tapi teman-teman yang berpikir kritis bisa melihat dengan clear, Bang. Nah, kalau misal kemudian demikian, maka sejumlah kalangan menilai ada sel-sel politik yang memang mencoba untuk dimainkan. Kalau misal kita lihat di GBK kemarin, Bang, tidak mudah itu, Bang. Dan tidak murah itu. Mendatangkan orang sebanyak itu, menyelenggarakan acara sebesar itu, tidak cukup 10, 20, 30 miliar. Katanya 50 miliar itu. Nah, angle ketiga. Kalau, Bang, kalau 50 miliar, pertanyaan sederhananya, logistik dari mana? Logistik dari mana? Kalau betul itu adalah jaringan relawan, genuine dari rakyat, dalam situasi ekonomi negara, bukan hanya negara, ekonomi dunia juga negara, termasuk dunia bisnis yang sedang tertekan, aliran logistik dari mana? Nah, maka kita perlu melihat setiap pergerakan dinamika politik dalam perspektif yang lebih kritis. Nah, oleh karena itu, terlepas dari itu, Bang, silahkan itu dijadikan diskursus yang berkembang. Tetapi kalau kita melihat proses di GBK kemarin, itu saya melihat adalah sebuah upaya cipta kondisi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai sebuah bridging untuk mendorong pencapresan Ganjar Pranowo. Saya pikir pesan rambut putih, meskipun rambut Bang Zulfan juga tampak kelihatan putih-putih juga ada juga. Ada putih. Kalau nggak dicat putih semua. Kalau pesannya kemarin, saya pikir cukup clear. Dan itu ada pesan yang vulgar, Bang. Dan bukan pesan yang sifatnya out of the cuff. Bukan. Karena Pak Jokowi itu menggunakan pointers. Ada pointers yang berada di depan dia, dan dia baca itu. Artinya apa? Itu adalah materi yang dipersiapkan. Dan itu ada pesan politik besar di situ. Dan kalau misal saya melihat, beliau tampaknya mungkin ada kebuntuan komunikasi dengan center kekuatan tertinggi di partai PDIP itu sendiri. Artinya apa? Dia ingin mencoba menciptakan cipta kondisi untuk menunjukkan ada loh ini dukungan basis supporter
dan tolong direspon oleh partai dengan harapan ketika kemudian ini dimainkan, kemudian PDIP mencoba merespon dan kemudian bisa mendapatkan restu dari Bu Mega. Tapi kan Bu Mega bukan politisi kemarin sore, Bang. Bu Mega juga punya kearifan, kebijaksanaan untuk menimbang apakah ini genuine, apakah ini sebuah orkestrasi. Dan semua itu tentu menjadi sebuah pertimbangan besar. Nah, oleh karena itu, kebuntuan komunikasi itu mencoba untuk dijembatani melalui komunikasi politik yang disimbolkan oleh manuver dari jaringan relawan. Meskipun endingnya kita tahu ada respon begitu keras dari teman-teman di PDIP terhadap jaringan ini maksudnya gimana? Apakah kemudian seolah-olah Pak Jokowi ingin menunjukkan misalnya bahwa dia punya backup politik yang kuat, punya jaringan politik yang juga tetap memadai di luar struktur PDIP. Nah, inilah yang kemudian seolah-olah ini adu pengaruh, perang pengaruh antara seorang Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri. Nah, disitulah Bang, yang kemudian masih menjadi perdebatan elit. Rasanya kalau misal kita cermati di internal PDIP tidak mudah, Bang. Ya, saya nggak boleh komentari karena satu akan panjang, kedua jadi nanti tidak boleh berubah status kita ini. Posisi kita harus tetap narasumber dengan host kan gitu. Gini Mas, jadi ya tadi sudah cukup jelas ya arah dari GBK itu ya. Walaupun inisial disebut dengan simbol-simbol itu, orang sudah pasti tahu lah. Tapi Pak Jokowi juga sering nyebut-nyebut Pak Prabowo juga itu. Makanya saya sampaikan tuh, Pak Jokowi dan lingkarannya sebaiknya hati-hati. Hari ini menyebut seolah-olah Pak Ganjar, besok menyebut seolah-olah Pak Prabowo, ketika di hadapan Bu Mega dan Mbak Puan, seolah-olah Mbak Puan yang kemudian akan didorong di 2024. Jangan sampai Presiden kemudian distereotip menjadi pemberi harapan palsu, Bang. Waduh. Ini udah judul baru lagi. Oleh karena itu bisa kita kasih judul itu. Presiden jangan buat janji palsu. Oleh karena itu Pak Presiden demi nilai-nilai demokrasi yang terjaga, demi sebuah proses kompetisi yang fair, ada baiknya Pak Presiden Jokowi untuk bermain pada ranah yang netral, menjadi orang tua, Bang, bagi semua. Siapapun yang menjabat sebagai presiden yang akan datang adalah penerus Joko Widodo, adalah penerus Susilo Bambang Yudhoyono, penerus Megawati Soekarno Putri, Gus Dur, Habibie, Soeharto, Soekarno. Jadi jangan dikotak-kotakkan gitu loh. Nah, itu yang kemudian menjadi sebuah call, Bang, yang harusnya positif. Dan kami berharap Pak Jokowi bisa memahami itu, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Kira-kira demikian. Ya, jadi memang bagi Pak Jokowi mungkin kalau Prabowo, Ganjar, kemudian siapa lagi, Ridwan Kamil, ya, lalu calon-calon presiden yang lain yang muncul, itu mungkin dia bisa menganggap itu sebagai apa tadi istilahnya kawan ya. Kawan. Nah, tapi kan Anies tadi sebagai anak-anaknya sendiri kan gitu. Tapi kan Anies anaknya juga, cuman dianggap agak nakal nih. Makanya tidak dimasukkan ke dalam sini. Tidak pernah disebut-sebut namanya oleh Pak Jokowi gitu. Ya, cinta orang tua itu kan sepanjang jalan, Bang. Kalau cinta anak kepada orang tua katanya sepanjang galah. Jadi sebagai orang tua, tentu saya yakin Pak Jokowi punya kearifan untuk berbesar hati. Nah, masalahnya begini Mas, betul. Anak juga punya kecintaan sepanjang galah. Ini pengasuh anak ini yang jadi masalah. Anak ini punya pengasuh juga di luar bapaknya, sehingga menjadi problem antara. Coba kalau berani sebut nama. Yang sudah mendeklarasikan Anies sudah mendeklarasikan Anies. Kita nggak boleh sebut nama. Siap. Saya pikir udah mafhum nas itu, udah semua orang tahu lah. Ya Mas, apa betul ini KIB ini memang dibentuk ya, yang tadi juga masih belum solid, untuk disiapkan lah paling tidak kalau PDIP nanti tidak memutuskan untuk mencalonkan Ganjar, bisa lewat KIB. Memang kita mendengar kabar-kabar angin seperti itu, tapi kan tidak sah kalau bukan seorang ahlinya yang bicara.
Ya, informasi spekulatif menyampaikan begitu, Bang. Dan kalau misalnya kita lihat tren, kemarin di hari ulang tahun Golkar juga cukup clear saya pikir. Statement Pak Erlangga. Capres dari Koalisi Indonesia Bersatu akan ditentukan atas restu dan konsultasi dengan Presiden. Itu kan sebenarnya sudah mengkonfirmasi, Bang, bahwa ini adalah sebuah skoci. Skoci itu jauh lebih bermartabat, Bang. Bahasa yang lebih vulgar, ini adalah boneka politik yang dipersiapkan oleh istana untuk menjadi kendaraan politik Pak Ganjar Pranowo. Jika misal PDIP sebagai rumah politiknya tidak mengusung Ganjar Pranowo. Dan ini sebenarnya juga menjadi catatan, Bang, ya. Pak Ganjar kan juga politisi senior, ya. Kalau misal memang beliau punya pikiran, punya keinginan, ambisi politik untuk maju pada level yang lebih tinggi, kan seharusnya bukan hanya berpikir pada level elektabilitas personal saja. Dia harus merawat akarnya, dia harus kemudian membangun basis kepercayaan di partai asalnya. Tetapi kemudian ternyata itu ada gap di situ. Nah, gap itulah yang kemudian kenapa tidak dirawat? Kenapa komunikasi dengan internal PDIP dia sendiri tidak mampu merawat itu? Sehingga suara-suara kritis bukan hanya dari lingkaran Mbak Puan, tetapi dari basis di PDIP di Jawa Tengah, kemudian mengkonfirmasi apa yang disampaikan Pak Bambang Pacul dan lain sebagainya. Nah, kalau dia berpikir strategis, seharusnya akar di dalam itu diselesaikan dulu. Jangan sampai dia kemudian distereotype sebagai pihak yang tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap partai politiknya. Sebagai seorang politisi, saya pikir itu harusnya itu wajibul wujub itu. Ya, jadi jangan dia hanya mengandalkan dukungan eksternal, tapi di internal dia sendiri sebenarnya lemah atau ditolak. Itu kan problemnya seperti itu. Dan karakter Bu Mega itu tidak bisa diintervensi begitu. Masih ingat, Bang, dulu, Bang, di Jawa Tengah juga sebelum Pak Ganjar ada namanya Bu Rustri Ningsih. Waktu itu adalah wakil gubernur wakil gubernur Jawa Tengah. Sempat menjadi bupati Kebumen dengan capaian bagus dari PDIP, kemudian menjadi wakil gubernur Jawa Tengah dengan capaian elektabilitas yang bagus, Bang. Tapi mungkin dalam bahasanya Pak Bambang Pacul, kemajon, merasa diri lebih kuat. Akhirnya membangun barisan dan tidak dikomunikasikan dengan basis partainya PDIP waktu itu. Apakah kemudian itu bisa mendikte seorang Mega? Ternyata enggak, Bang. Sama sekali enggak dipakai. DKI juga sekarang. Kan? DKI, Bang, ya? Ketua DKI PDIP kan dulu siapa saya namanya? Pak Slamet apa siapa? Pak Slamet. Saya lupa namanya. Tapi kasusnya seperti itu. Dia ingin maju sebagai gubernur, ya. Nah, saya khawatirnya jangan-jangan misalnya Pak Ganjar Pranowo kalau misal tidak bisa menyelesaikan komunikasi internal partainya begitu, bisa jadi bernasib sama dengan Bu Rustri Ningsih di Jawa Tengah. Gitu, Bang. Kira-kira, Bang. Ya, saya kira tunjukkanlah ya satu sikap yang positif kepada partai. Akar persoalan ini. Karena percuma juga. Saya juga yakin bahwa mungkin sebelum penentuan nanti sebelum penentuan siapa capres, mungkin PDIP kan akan membuat rakernas lagi, ya. Iya. Konon momentumnya 10 Januari, Bang, ya. Tapi sepertinya kalau lihat pergerakannya belum sampai pada deklarasi lah nama capres. Tapi setidaknya mungkin usulan dari usulan sudah mulai ada penjaringan. Bisa jadi nggak ada nama Ganjar nanti. Wah, betul. Ini bisa menjadi sebuah kode keras. Termasuk akan menentukan manuver politik lanjutan dari KIB. Apakah KIB berani berspekulasi berhadapan secara diametral dengan PDIP dengan mencalonkan Ganjar Pranowo, atau justru PDIP mencoba untuk mencari alternatif-alternatif baru? Kalau tidak berani mencari alternatif baru, maka besar kemungkinan KIB akan split. Dia akan terpecah, terdiaspora. Dan secara internal juga mereka kan tidak semuanya senang sama Ganjar, kan? Baik PAN misalnya, P3, lalu Golkar juga tidak. Masing-masing kan ingin ini. Kalau Golkar jelas bahwa ingin sekali ketua umumnya yang menjadi Pak Erlangga menjadi capres. Mereka nggak peduli itu elektabilitasnya rendah atau enggak. Pokoknya Pak Erlangga kan gitu. Nah, kemudian kalau PAN
mungkin Pak Zul ini Zul jadi cawapres lah gitu. P3 agak aman nih. Walaupun akar rumput kepingin juga Anies kan gitu. Iya, betul. Hati-hati P3 itu. Hati-hati P3. Kalau enggak bisa split tiket voting dan itu berpotensi mengancam eksistensi dia di Senayan. Kalau P3 itu kan hati-hati menurut saya karena sangat kental kitab kuningnya ini. Ya. Betul. Ya. Jangan sampai salah pilih capres bagi P3 kemudian di pemilu 2024 menjadi pemilu perpisahan bagi P3 dari jajaran elit partai di Senayan. Harus ikut verifikasi lagi 2029. Aduh, repot ini. Berat. Ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan yang terakhir ini kan persoalan PKS ini. PKS Bang. Kan kita udah baca berita bahwa PKS agak merapat ke Gerindra nih. Nah, ini ada tanda-tanda apa nih, Mas? Iya. Ya kan berarti kan kalau udah merapat ke Gerindra nih berarti agak renggang dengan Nasdem kan? Iya. Nah, bisa kita baca seperti itu nggak, Mas? Iya. Basis informasinya spekulatif, Bang. Spekulatif. Konon kabarnya dari pihak istana juga mencoba melakukan penggalangan ya. Untuk mengajak PKS melalui KIB. Kemudian Gerindra sendiri juga mengklaim itu. Tapi pada saat yang sama, kalau per hari ini statement dari Pak Syaihu yang mengatakan sangat mungkin untuk bergabung dengan Gerindra, kemudian diklarifikasi ulang bahwa komunikasi yang memang sudah cukup solid terbangun sejauh ini memang dengan Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Nah, apakah kemudian mana yang akan menentukan? Wallahu a'lam bishawab. Ya banyak variabelnya ya, banyak faktor ya. Ini memang betul-betul uncertain, Bang. Masih tidak menentu ini, belum pasti. Dan kepastian itu jangan sampai kemudian baru terjadi di detik-detik terakhir seperti di Pilpres 2019 kemarin. Karena kalau misal begitu sangat-sangat besar pertaruhannya. Karena ingat, ini pemilu serentak, Pilpres, Pileg serentak. Kampanye hanya 75 hari. Itu waktu yang sangat pendek, tidak mudah. Apalagi kemudian ketika kemudian salah pilih capres. Nah, kalau salah pilih capres, kemudian terjadi split ticket voting, dukungan antara elit partai politik dengan basis di akar rumput berbeda, ini bisa geser, Bang. Kayak tadi P3, kalau misal kemudian geser, maka ancamannya elektabilitas. Padahal kemarin P3 pas-pasan dapat 4,52%. Dia hanya lebih 0,52% dari ambang batas parliamentary threshold 4%. Sangat miris, sangat mepet. Saya yakin lah ya, Indo Strategik pasti sudah melakukan mengotak-atik lah kan, mencoba membuat peta. Simulasi. Simulasi koalisi ini kira-kira seperti apa kalau Mas lihat. Nah, ini jadi simulasinya kan ada itu. Nanti kira-kira pada akhirnya kan politik itu kan analisis ini kan kita lihat di ujungnya nanti seperti apa. Betul. Kan? Tapi ingat Bang, bahwa dalam situasi seperti ini simulasi, pemetaan sifatnya betul-betul membangun narasi istana pasir. Sepertinya sudah. Tapi potensi runtuhnya, hilangnya juga cepat. Misalnya tadi kita diskusikan Gerindra, PKB, sepertinya udah selesai. Ternyata nggak selesai juga. Partai Nasdem, Demokrat, PKS, sepertinya sudah cukup solid. Tapi at least per hari ini belum ada konkretnya juga. Nah, oleh karena itu, kalau misal secara general, by presidential threshold, memang ada 4 kemungkinan. Tentu, Demokrat, Nasdem, PKS, 1. 2, Gerindra, PKB. 2. 3, KIB, Golkar, PAN, P3. Kemudian PDIP sendiri memiliki boarding pass melakukan itu. Tetapi tadi pertarungan ego dari elit politik yang ada belum tentu kemudian mempunyai kemungkinan untuk bersatu satu sama lain. Pertarungan ego masih melihat mana potensi menang lebih besar akan juga menentukan pergerakan finalisasi koalisi di Pilpres yang akan datang. Jadi kalaupun kita simulasi, Bang, sifatnya itu adalah sebuah semacam ahli nujum gitu. Karena
potensi yang berpengaruh terhadap dinamika itu sangat kompleks dan tidak mudah. Tapi betul, petanya sudah mulai terbaca. Gitu ya? Siapa? Berarti sudah ada lah, cuman belum dikeluarkan kan? Belum dikeluarkan. nanti dikeluarkan. Tapi saya pikir peta secara umum ini sudah mafhum nas ya, sudah semua orang udah tahu, udah lihat trennya. Ya tidak akan jauh dari itu. Kalau dari aspek capres, saya berkeyakinan tidak akan lepas dari 3 nama itu. Iya. Prabowo, Ganjar, Anies Baswedan. Kalau Miss pun Puan lah ya. Bisa saja Mbak Puan. Ya. Misalnya sejumlah informasi tadi saya sampaikan, ada konon operasi politik untuk menciptakan super blok. Ya. Jadi menciptakan sebuah koalisi tunggal yang kemudian menegasikan semua calon-calon yang lain. Misalnya satu pihak berpotensi dihantam dengan operasi penegakan hukum. Ya. Pihak lain juga bisa diperlakukan yang sama. Maka kemudian kalau tidak ada, kemudian partai-partai politik bisa kemudian di fait accompli, dipaksa untuk menerima. Mari kita jalankan satu capres-cawapres tunggal di kepemimpinan 2024 mendatang. Problemnya yang kita lihat proses tadi dalam konteks menghambat lewat penegakan hukum itu, kan kita lihat misalnya ya seperti Ganjar masih ada kasus di KPK. Itu? Ini. Pak Anies masih ada kasus Formula E di KPK. Yang tinggal ya tergantung KPK nanti bagaimana, apakah ini meningkat untuk penyidikan atau tidak kan gitu. Kemudian Caimin yang sudah lama sekali itu kasus kotak durian itu juga ada kasus di situ ya. Jadi artinya yang sekarang masih ada di KPK itu kan 3 orang ini. Yang potensial bicara soal capres dan cawapres. Nah kalau ini 3 terganjal oleh hukum ya udah selesai lah. Tinggal Prabowo sama Puan kan? Saya nggak tahu saya. Loh, iya kan proses hukum kita tidak bisa salahkan istana, tidak bisa salahkan siapa-siapa, karena itu adalah proses hukum. Tapi yang pasti Bang, memang sudah menjadi lazim di dalam konteks kajian politik penegakan hukum. Tadi saya sampaikan, politisasi penegakan hukum, termasuk juga lembaga anti korupsi, itu adalah sebuah tren yang kemudian memang banyak terjadi di negara-negara berkembang, termasuk negara demokrasi maju. Dan itu yang kemudian menunjukkan bahwa ternyata ranah penegakan hukum itu adalah juga zona pertarungan politik. Dan itu sudah, saya pikir ada beberapa paper saya terbit di Contemporary Journal of Contemporary Asia, di Asian Politics and Policy, Asian Journal Political Science. Saya mencoba meyakinkan itu dari basis kerangka teoritik. Ya memang itu yang terjadi. Nah oleh karena itu ini menjadi wake up call bagi kita. Jangan sampai itu terjadi. Kita juga jaga proses demokrasi tetap fair. Jangan sampai ada politisasi. Jangan sampai ada intervensi kekuasaan. Supaya proses demokrasi itu tidak hanya menghadirkan chaos, tapi betul-betul berorientasi menghadirkan good governance, transparansi, akuntabilitas, dan endingnya adalah public delivery service kepada masyarakat kita, terutama the bottom 40. 40% dari struktur masyarakat Indonesia yang berasal dari kalangan miskin dan hampir miskin. Dan itu jangan sampai mereka hanya menjadi komoditas saja. Intervensi secara proporsional dalam konteks kebijakan, orientasikan ke sana. Kalau misal itu bisa dilakukan, narasi transformasi Indonesia akan jauh lebih relevan untuk kemudian kita jadikan diskursus dalam politik. Kalau misal tidak, politik hanya jadi obrolan aja, Bang. Harusnya itu yang menjadi alasan utama orang untuk maju sebagai pimpinan nasional kan gitu. Betul. Bukan persoalan label-label. Iya, betul. Tapi kan itu tidak susah terjadi. Betul. Karena ya. Nah, Mas menyangkut ini, kita dengar kabar ini salah satu juga yang menghambat, yang masih menghambat ya, dianggap PKS ini tidak juga kunjung berkoalisi dengan Nasdem dan Demokrat. Ini katanya PKS mau ditawar-tawari masuk kabinet ini. Mas dengar nggak? Wah, saya telepon dulu Pak Sayhu ya. Ya, saya juga mendengar informasi itu, Bang. Saya juga mendengar informasi itu.
Dan konon itu adalah sebuah ide yang sempat muncul dari internal menteri senior di dalam KIB. Konon konon disampaikan kepada Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi kabarnya juga setuju. Tetapi sepertinya ada ekspektasi yang berbeda tuh. Ekspektasinya kalaupun kemudian ada akad nikah itu bukan siri, tetapi yang harus declare secara terbuka. Artinya kalaupun kemudian diajak masuk di dalam struktur pemerintahan ya udah sampaikan saja PKS secara terbuka. Tapi sepertinya pihak kekuasaan sendiri agak malu-malu untuk menunjukkan punya keinginan ya untuk membangun kebersamaan dengan PKS. Mungkin ada faktor ideologis, mungkin ada faktor pertimbangan politik yang lain. Nah, maka kemudian tawaran itu seolah-olah konkret, tetapi ketika kemudian yang diminta adalah bukan dari representasi satu kekuatan politik tertentu tadi itu, misalnya konon bertepuk sebelah tangan. Tapi ya spekulatif, Bang. Yang bisa mengkonfirmasi teman-teman PKS tuh. Nah, gitu ya? tapi sebagai sebuah wacana, artinya ya nggak ada asap tanpa api. Dan itu cukup tersebar itu di sejumlah lini itu. Iya, saya juga banyak itu mendengar dari beberapa kalangan ya. Sumbernya. Ya, sumber yang bicaranya juga seperti itu. Nah, tapi ini, Bang, kalau saya memberikan saran kepada PKS ya, dengan momentum hanya 1 tahun, mungkin itu adalah sebuah tawaran yang kalau misal dia ambil, itu adalah sebuah harga yang sangat murah, Bang, bagi PKS untuk bergabung dengan pemerintahan. Karena narasi yang dia bangun selama ini, 4 tahun dia bertahan di luar kekuasaan, let's say, kemudian dia korbankan hanya demi posisi menteri, at least 1 tahun. Nah, kalau misal dia lakukan itu, dia mungkin betul dapat posisi sangat singkat, tetapi di saat yang sama dia berpotensi kehilangan basis pemilih loyalnya. Apa yang terjadi pada Pak Prabowo? Kenapa tren elektabilitas Pak Prabowo mengalami penurunan? Salah satunya adalah ada proses koreksi dari basis pemilih loyalnya terhadap komitmen dan juga positioning politik Pak Prabowo yang dulu menarasikan perubahan kontra Pak Jokowi, tetapi dalam hitungan sekejap menjadi barisan Pak Jokowi. Nah, kemudian sekarang mengalami tren penurunan itu. Sudah jadi antitesa, balik lagi menjadi tesa dia. Nah, itu ini narasi dialektika ala George William Friedrich Hegel, tetapi kemudian mengalami reduksi. Nah, itu yang kemudian menjadi tidak clear. Maka, belajar dari Pak Prabowo, memang sebaiknya PKS istiqomah saja berada di luar. Dengan dia mencoba untuk memperbaiki positioning politik dia. Karena ketika pihak-pihak tertentu, koalisi tertentu membicarakan narasi politik identitas, stop politik identitas. Salah satu yang tertuding dalam konteks ini adalah PKS. Meskipun saya juga sampaikan, meskipun yang diuntungkan oleh eksploitasi politik identitas di tahun 2014, 2019 bukan hanya PKS. Ini kan polarisasi, Bang. Ada Islam kanan konservatif. Tetapi juga sama, di sebelah kiri ada yang kategorinya hipernasionalis. Dua-duanya mendapatkan kotel efek dari proses polarisasi politik ini. Maka kalau misal kemudian kita mau bicara identitas, bicara stop polarisasi, maka jangan tuding ini saja. Ini juga jangan main. Kita juga harus fair. Yang nasionalis tadi ya. Yang ultra atau hipernasionalis. Yang ini menuding anti NKRI. Yang ini menuding anti Islam. Demokrasi kita tidak mengarah seperti itu. Dan Pancasila tidak juga mengajarkan begitu. Nah, oleh karena itu kita kan sudah ini dewasa, Bang ya. Dewasa dalam arti ya Islam itu kompatibel dengan demokrasi di Indonesia. Dan fakta menunjukkan ketika Huntington mengatakan Islam is not compatible with democracy. Kemudian Fukuyama mengatakan Islam is not compatible with democracy. Fakta di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi lahir dari rahim politik umat Islam di Indonesia. Dan jangan kemudian dibentur-benturkan ini. Antara agama dengan negara. Antara
Pancasila dengan Islam. Ya. Ini adalah sebuah narasi konstruktif yang harus kemudian dirajut kebersamaannya. Kira-kira itu yang diajarkan Cak Nur, itu yang diajarkan Gus Dur dan juga para Islamic scholars di Indonesia yang lain. Ya, apakah ini kekhawatiran itu ya, kira-kira sejauh mana kemungkinan bisa terjadi pada pemilu 2024 nanti? Kemungkinan sangat terbuka, Bang. Sangat terbuka. Kenapa? Karena politik identitas itu adalah sebuah cara yang mudah dan murah untuk memobilisasi massa dan juga menjadi alat instrumen pemenangan sebuah mesin politik. Maka kalau misal kemudian memungkinkan itu terjadi, mungkin akan ada pihak-pihak yang tetap memainkan itu. Nah, kapan itu terjadi? Kalau kita lihat sejumlah kajian, kami di Paramadina, saya sendiri dosen Bang, saya dosen Political Science and International Studies di Universitas Paramadina. Kemudian ada juga kajian-kajian dari teman-teman di CSIS. Kalau kita lihat dari basis pilkada di Indonesia, eksploitasi politik identitas itu terjadi ketika ada stagnasi elektabilitas dari 2 atau 3 kekuatan yang berkontestasi. Kalau ada stagnasi, dia akan melakukan segala cara untuk memenangkan pertarungan. Karena sudah tidak ada narasi, tidak ada basis isu, tidak ada visi, misi, platform yang bisa dimainkan, maka the only one yang masih cukup efektif untuk menyentil ego pemilih, menyentil sentimen pemilih adalah identity. Could be culture, could be religion, could be ethnicity, semuanya berpotensi dimainkan. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah pelajaran penting. Kita, kalangan masyarakat sipil, termasuk partai-partai politik, termasuk jaringan relawan, hati-hati berbicara identitas. Jangan Anda menyatakan stop politik identitas, tetapi pada saat yang sama, Anda sedang bermain-main dengan politics of labeling. Anda melabeli lawan Anda, kompetitor Anda, sebagai pihak yang memainkan politik identitas, tetapi yang Anda lakukan sendiri, itu adalah bermain-main dengan eksploitasi politik identitas. Kalau kita tadi kan harapan partai politik semuanya ya, relawan, itu nampaknya kan mereka terlibat di dalam persoalan politik identitas ini. Apa bisa mungkin nggak kita harapkan tokoh-tokoh agama misalnya dari berbagai kalangan agama kemudian para intelektual lebih banyak bicara untuk mencegah ini? Nah itulah Bang, itulah kenapa menjadi penting bagi kita untuk membangun politik jalan tengah. Jadi siyasah wasatiyah itu betul-betul menjadi relevan. Kalau tidak bisa diwujudkan di dalam konteks struktur kekuasaan yang wasatiyah, yang tengah, yang moderat, setidaknya dari kalangan masyarakat sipil, termasuk Islamic based civil society, bisa namanya Nahdlatul Ulama, bisa namanya Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Wala alihi wasabi ajmain, dan teman-temannya yang lain itu, harus memainkan peran itu, Bang. Di negara-negara Timur Tengah, di komunitas Muslim di Afrika Utara, komunitas Muslim di Asia Selatan tidak bisa memainkan itu. Kenapa? Tidak ada basis Islamic-based civil society memadai di sana. Kita, Bang, kita punya itu. Nah, ini kemudian menjadi warning bagi teman-teman yang bergerak di jaringan itu. Tolong jangan bergerak terlalu jauh ke ranah politik. NU harus kembali pada hitohnya. Muhammadiyah juga sama. Supaya apa? Supaya mereka bisa menjadi penjaga bangsa, Bang. Kalau ada yang bermain-main itu, tugas NU, tugas Muhammadiyah, semprit itu. Bukan malah kemudian mereka menjadi aktor atau bahkan menjadi korban dari eksploitasi politik identitas itu sendiri. Oleh karena itu, literasi politik bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk para ulama, kiai, santri, harus diperkuat literasi politik dan demokrasinya. Itu harapan kita ya. Siap, Bang. Sekarang harapan untuk pemilu 2024 ini apa, Mas? Ini sudah menarik karena ini sudah closing ini. Harapannya, Bang, harapannya tadi, Bang. Demokrasi tidak boleh hanya menjadi sumber dari political chaos. Rakyat sudah cukup lah melihat kegaduhan itu. Rakyat hanya membutuhkan pembuktian bahwa proses politik
bisa menghadirkan perubahan, perbaikan, dan juga keberlanjutan yang positif. Kalau dalam tradisi Nahdliyin itu ada kaidah fikih, Kang. Katanya al-muhaffadzatu ala qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Sebagai orang yang pernah dekat dengan Gus Dur, saya yakin Bang Zulfan paham lah itu. Jadi melanjutkan sesuatu yang lama yang baik, tetapi juga mengakomodir sesuatu yang baru yang mungkin lebih baik. Jadi tidak perlu dikotak-kotakkan. Anda lawan, Anda berbeda, Anda lawan. Bukan. Esensi pembangunan adalah keberlanjutan. Jangan kemudian melihat lawan politik itu sebagai sebuah kompetitor yang kemudian akan menegasikan semuanya. Kenapa? Karena lawan berdebat adalah teman dalam berpikir. Sama, Bang. Lawan dalam berpolitik adalah sahabat dalam membangun bangsa. Saya berharap para elit politik kita, para stakeholders kita bisa paham itu dengan baik. Kalau misal itu dijalankan, harusnya demokrasi menghasilkan sebuah politik yang berkeadaban. Saya pikir itu, Bang Zulfan. Oke, ini kita ada monitor dari media sosial, ada 2-3 pertanyaan dari netizen ini. Ya, jadi pertama dari Wildan ini bertanya kepada Mas Umam, kira-kira golongan apa yang akan menjadi target utama kampanye Anies? Wah, pertanyaannya berat juga nih. Golongan ya. Kalau golongan, kalau misal kita ini Mas Wildan, kita lihat dari aspek segmen pemilih, Bang ya. Diakui atau tidak, di Pilpres pemilu secara general di 2024 akan ada segmen pemilih pemula, pemilih muda yang jumlahnya cukup signifikan. Kita itu, Bang, menuju 2020 kita akan terus mengalami bonus demografi, di mana segmen kelompok produktif itu jumlahnya cukup besar. Nah, maka yang bisa dilakukan adalah sasar kelompok pemilih muda dengan narasi-narasi yang muda, dengan argumen yang muda, dengan bisa meyakinkan mereka. Yang kedua, tentu kelompok perempuan, Bang. Maka isu-isu women empowerment itu menjadi penting untuk dilakukan. Yang ketiga, tadi saya sampaikan, struktur masyarakat kita itu ada the bottom 40. Kelompok miskin dan hampir miskin. Maka sentuh mereka. Kalau mereka hatinya tersentuh, bisa diyakinkan, ini dalam bahasa Jawanya, ini bisa menjadi getok tular. Getok tular itu, satu omongan bisa kemudian cepat menyebar. Itu bisa menjadi sebuah proses politik yang genuine, sebagai sebuah upaya sosialisasi, dan juga upaya meyakinkan basis pemilih. Dan yang terpenting, yang perlu dilakukan adalah bagaimana meyakinkan, terutama Bang, diakui atau tidak, adalah kelompok segmen menengah terdidik. Itu penting untuk disentuh. Kenapa? Karena mereka adalah bagian dari opinion maker di dalam konteks penciptaan diskursus dan wacana di sekitar lingkungan kita. Kalau segmen kelas menengah terdidik itu bisa kemudian disentuh, logik politiknya dapat, sama, ini juga bisa menjadi sebuah mesin politik yang efektif. Maka yang bisa dilakukan oleh orang-orang seperti capres-capres ya, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies, yang dilakukan Mas Anies bagus kemarin, misal menyampaikan jangan gunakan politik kebencian. Itu sebuah gesture politik yang baik. Pak Ganjar mungkin juga sama. Pak Prabowo belakangan juga sama. Prabowo Subianto adalah simbol persatuan. Meskipun tentu ada pihak-pihak yang men-challenge. Kemarin ya gitu-gitulah Bang. Nah, itu semua harus dilakukan para capres, juga cawapres, untuk meyakinkan segmen-segmen tadi bisa dijamah dengan baik, disentuh logik politiknya. Siapa yang bisa memainkan pertarungan itu, saya yakin berpotensi menang untuk menjadi pemimpin Indonesia yang akan datang. Nah, netizen ini bertanya, apa mungkin ini minoritas, kalau kaum minoritas ini untuk menjadi katakanlah presiden di negara kita ini? Kalau dari aspek tata negara dan juga kesadaran literasi masyarakat politik kita, tidak ada aturan yang menghambat bagi sahabat-sahabat kita, kelompok minoritas, untuk menjadi pemimpin di Indonesia.
Oleh karena itu banyak sekali di level menteri, banyak kepala daerah, banyak. Sehingga kemudian kita tidak melihat bahwa kemudian pemimpin Indonesia itu harus di posisi nomor 1, nomor 2. Tidak harus. Tetapi realitas politik kita, realitas demokrasi kita memungkinkan untuk itu. Meskipun kemudian ada berdebat, tapi belum ada presiden, wakil presiden berasal dari teman-teman minoritas. Nah, ini adalah sebuah sistem demokrasi yang menghendaki kekuatan suara mayoritas, diakui atau tidak. Spektrum demografi kita tentu juga menentukan output politik yang dihasilkan. Jadi saya pikir nature demokrasi sudah berjalan dengan baik di Indonesia. Meskipun di saat yang sama saya juga ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman minoritas, teman-teman Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu, termasuk teman-teman dari etnis Tionghoa. Jangan merasa fobia terhadap proses politik di Indonesia. Jangan merasa ketakutan terhadap proses politik di Indonesia. Karena kita sendiri dengan segala diskursus yang disampaikan, ada kematangan berpolitik yang semakin kuat di antara para elit-elit politiknya. Dan ini harus menjadi kesadaran betul bagi para capres-cawapres. Jangan takut-takuti mereka dengan narasi apapun. Apalagi kita tahu, diakui atau tidak, teman-teman minoritas ini jumlahnya sedikit, 10%. Tetapi juga sama, ada kekuatan logistik yang sangat besar yang dipegang oleh teman-teman 10% ini. Nah, tapi terlepas dari itu, terlepas dari siapa menguasai logistik atau apapun, mari kita berpikir besar bahwa kebersamaan kita, meskipun kita berbeda, betul-betul kemudian harus menjadi spirit bersama. Mari bangun Indonesia. Jangan merasa berbeda. Kita adalah sama, sesama anak bangsa. Saya pikir itu. Saya kira itu proses ya, yang harus mereka yakini. Betul Bang. Tugas semua Bang. Supaya literasi politik kita terus matang dan tidak ada yang main-main dengan identitas lah, apalah, termasuk post-truth politics yang semakin tidak kondusif untuk pembangunan demokrasi kita. Mas Umam ini makin kita tanya makin banyak ilmunya yang keluar, nggak habis-habis ini. Jadi waktu yang membatasi kita. Siap laksanakan. Kami dari Unpacking Indonesia mengucapkan banyak terima kasih ya atas kehadirannya. Ya, insya Allah ini semuanya bermanfaat lah. Amin. Semua yang kita lakukan ini untuk kepentingan bangsa dan negara, kan gitu. Mantap Bang. Ya, terima kasih banyak Mas. Insya Allah kita bisa ketemu lagi. Siap. Saya ucapkan terima kasih juga buat Bang Zulfan dan juga tim Unpacking Indonesia yang luar biasa ini. Ini adalah sebuah proses pencerahan dan civic education yang genuine ya dimulai dari begini-begini. Nah, saya pikir ini adalah kontribusi real bagi Indonesia dari Bang Zulfan Lindan.